Marji, selamat. Enggak apa-apa. Dan Marji bibir kenapa? Dipukul. Dan Marji kena pukul ternyata. Iya, Di bagian jadi waktu kita berantem, saya begini-gini. Ya. Tiba-tiba dari sana pukul langsung. Langsung kena pukul dan Marji ya. Langsung jatuh saya. Oke, itu bukti dari. Oke, siap dan Marji. Ya. Selama ngurus sepak bola ini kan, tadi Pak Marji sudah singgung sedikit lah, banyak susahnya. Ya. Nah di sepak bola kita ini pernah ada isu mafia Pak, Ya. ya kan, mafia wasit, mafia ini. Ya. Apa yang Pak Marji ketahui? Bahkan Rasakan. Polri bahkan pernah membentuk tim satgas loh. Ya. Jadi begini. Kalau berbicara sepak bola, memang itu bukan sesuatu yang tabu. Artinya tabu itu hanya orang berbicara. Faktanya memang ya mohon maaf ada. Kenapa? Karena memang di sepak bola di kita itu namanya juga satu. Sepak bola itu tidak jauh dari para mafia. Ya. Mafia perjudian. Betul ya. Kalau sudah mafia perjudian, secara otomatis mau tidak mau pasti orang namanya judi kan menghalalkan segala cara. Dengan cara mempengaruhi siapa, pemain, wasit, dan seterusnya. Bisa pemain, bisa perangkat pertandingan, bisa juga manajemen. Jadi itulah kondisi. Tetapi saya melihat itu adalah masa lalu. Mudah-mudahan itu masa lalu dengan diungkapnya beberapa teman-teman yang melakukan kegiatan-kegiatan yang boleh dikatakan ilegal, akhirnya sampai ada yang ditangkap dan lain sebagainya. Ya, itu bagian dari konsekuensi dan bagian dari upaya dari Polri dan tentunya pemerintah untuk bisa memperbaiki kualitas dari daripada sepak bola yang ada di negara kita. Kalau Pak Sumarji sekarang di Bayangkara FC apa? Masih ngurusi juga? Ya, kebetulan saya ini di Bayangkara FC sampai hari ini status saya itu masih jadi COO, Chief Operational Officer. Ya, jadi yang mengoperasionalkan saya Bayangkara. Di atas saya ada CEO, itu Pak Kakor Lantas. Terus di bawah saya ada manajer. Kalau di Timnas saya sampai hari ini kemarin saya dapat SK lagi ditunjuk untuk jadi wakil manajer. Loh Pak, Bapak ini selalu dapat amanah di sepak bola. Kuncinya apa sih Pak? Kan artinya orang yang diberi amanah itu kan nggak sembarang ditunjuk, kan pasti punya background, punya sesuatu. Nggak mungkin kalau nggak punya sesuatu. Saya juga tidak tahu itu, tetapi gini, satu hal yang mungkin orang tidak tahu, tidak mungkin selama ini tidak dipahami. Keikhlasan dan mau tekor. Oh itu ya. Ikhlas sama tekor itu Pak. Keikhlasan dan mau tekor. Ya. Tekor itu banyak loh ya. Tekor tenaga, tekor biaya, pikiran, keluarga dan sebagainya. Itu ya yang harus tidak semua orang mau seperti itu. Iya, betul. Benar itu. Saya jujur aja sebenarnya anak-anak keluarga itu protes ke saya. Oh gitu ya. Ya, awal-awal protes. Sampai sekarang kadang-kadang juga, Pak, ingat umur. Nah, gitu. Karena tahu kalau saya sudah di bench, kalau saya nungguin anak-anak itu, suara saya bisa kedengar sampai ujung ke ujung. Oh gitu ya. Iya, itu udah terkenal itu. Saya teriaki, pasti anak-anak kayak jaran kuda itu cecer gitu. Pak, selama ngurus sepak bola ini Pak, apa pengalaman yang Bapak tidak pernah bisa lupakan? Sebenarnya saya merasa ada sesuatu tuh khususnya nih ya, khususnya satu kalau di Bayangkara ada pengalaman yang pahit menurut saya. Itu kenapa? Ketika kami mati-matian berusaha bekerja keras dengan segala kemampuan yang kita punya, ya tekor tadi kita betul-betul kita udah lupakan itu semua. Ketika kita juara dibully orang banyak. Oh itu yang bikin. Iya, saya sampai sekarang teringat sekali. Sedih sekali kita ini di sepak bola ini. Orang mau prestasi saja masih dicurigai yang tidak-tidak. Itu satu. Kalau di timnas saya sampai sekarang masih belum bisa terlupakan kemarin. Kemarin itu ketika kami lawan Vietnam,
kami semua punya semangat ingin jadi championnya, tapi di pertandingan 15 menit awal pemain yang sudah kita harapkan Evan Dimas itu bisa jadi supporting semuanya dengan kena tackling yang keras akhirnya tidak bisa melanjutkan. Itu saya langsung down. Sampai sekarang masih terngiang-ngiang gitu. Kadang-kadang saya ada rasa trauma gitu. Ada rasa trauma. Mungkin si Evannya nggak ini, tapi saya. Karena saya mau bawa tim itu rasa bersalah gitu. Rasa bersalah saya tidak bisa melindungi gitu. Seperti itu tadi. Itu yang sampai sekarang masih kadang-kadang kalau orang Jawa ngomong ya siak gitu. Siak. Kayak teratap gitu. Itu yang masih mengiang-iang di hati dan pikiran. Padahal harusnya dia berfungsi sebagai dia kreatornya semua. Semuanya. Dan itu jalan gitu. Ketika itu langsung kayak saya gitu. Aduh, udah sampai sekarang terngiang-ngiang gitu. Karena ada rasa salah gitu. Saya tidak bisa melindungi gitu. Dengan cara saya gitu.